wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Setianingrum dari Prodi S1 Gizi semester 2 dari Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. Saya akan memenuhi tugas UAS ILC dari Pak Dalar. Yang pertama ada entrepreneurship atau kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses melalui mengembangkan dan mengelola usaha atau bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan ini melibatkan identifikasi peluang, pengambilan risiko, inovasi, dan penggunaan sumber daya secara efektif. Seseorang wirausaha biasanya berani mengambil risiko untuk memulai usaha baru dan berusaha menciptakan nilai tambah melalui produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi, entrepreneurship ini kewirausahaan yang melibatkan peluang efektif ketika wirausaha berani mengambil risiko atau penggunaan sumber daya secara efektif, seperti menerapkan atau menciptakan nilai usaha atau melalui produk yang ditawarkan. Ada beberapa contoh yang telah saya kerjakan selama ini. Yang pertama, seseorang membuka franchise jasa penjualan atau menawarkan layanan yang dibutuhkan oleh pembeli. Saya menawarkan jasa pelayanan saya terhadap suatu franchise kepada seseorang untuk sebagai penjual dalam franchise tersebut. Kedua, membuat produk penjualan atau mempromosikan agar menambahkan pendapat penjualan ramai. Maksudnya adalah saya mempromosikan produksi saya di story agar menambah produk penjualan ramai. Yang ketiga, saya memberikan jasa pengajar anak SD di bidang ekstrakurikuler kepramukaan. Sebelumnya saya pernah mengajar di SD. Saya menawarkan jasa kepramukaan tersebut kepada salah satu SD di Kecamatan Prosari. Saya mengajar ekstra tersebut di kelas 1 sampai kelas 6. Dan ya begitulah, saya mengajar dibarengi dengan 3 teman saya, berarti 4 dengan saya. Ya, menguras tenaga banget, tapi itu sangat memberikan beberapa pengalaman bagi saya. Saya ada beberapa proposal dulu di jasa pengajar saya sebagai guru pramuka. Saya membuat perkemahan Sami Sabtu Minggu dan meminta proker kepada kepala sekolah di bidang SD tersebut, seperti kayak jadwal perkemahan dan mengajukan proposal dalam keuangan untuk menjalankan acara tersebut. Yang keempat ada, saya pernah liburan berjualan kerupuk sebak kering di kalangan anak sebaya. Saya menjualkannya hanya iseng-iseng saja sebenarnya, tapi omset saya cukup banyak. Saya itu menjualnya kepada kayak teman saya yang beda RT ini, tapi masih satu desa gitu aja. Yang kelima, menyetorkan hasil produksi litri ibu kepada pelanggan. Sebelumnya ibu saya itu menjual litri yang disetorkan kepada pelanggan, kayak menyetorkan itu kepada kayak toko pusat oleh-oleh khas Bojonegoro gitu. Biasanya ibu menyetorkan setiap mendapatkan beberapa biji, kadang hanya 1 kardus, itu sudah menyangkut 36 biji. Satu bisnisnya biasanya berisi 12
biji lidri. Yang keenam, mengembangkan usaha produksi lidri ibu dengan memberikan berbagai varian rasa. Kayak kita itu rekomendasi ada beberapa rasa, pisang dan coklat. 7, membuka toko jajanan anak-anak untuk menikmati ketika anak selesai mengaji. Kayak anak-anak itu habis ngaji, kayak maghrib apa itu kan lengah habis mengaji, saya membuka toko kecil-kecilan untuk anak-anak bisa membeli jajan kepada saya. Leadership atau kepemimpinan. Leadership sendiri adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, menginspirasi, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin biasanya memiliki visi yang jelas, komunikasi yang efektif, serta kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan mengolah tim dengan baik. Jadi leadership itu dia mempunyai visi yang jelas, sedangkan visi misinya itu untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengolah tim dengan baik. Intinya gitu. Ada beberapa contoh yang telah saya kerjakan sebagai pemimpin. Yang pertama, di ekstrakurikuler pramuka, saya sebagai pemangku adat. Pemangku adat sendiri bertugas untuk menegakkan hukum dan memberi sanksi jika anggota saya melanggar aturan yang telah dibuat dalam organisasi. Beberapa waktu lalu ada kejadian di mana salah satu dari anggota saya sendiri telah melanggar peraturan yang telah dibuat. Saya sebagai pemangku adat menjalankan tugas saya dengan cara mengajak anggota saya berbicara dengan secara empat mata atau privasi gitulah. Tapi sebelumnya itu saya meminta izin kepada Pradani. Pradani sendiri itu adalah ketua dari anggota saya, organisasi saya di Ambalan. Saya akan melanjutkan ceritanya. Tetapi jika pelanggaran masih bisa ditoleransi, saya meminta tolong untuk memberi 2 pilihan. Yang pertama, berhenti melakukan itu atau keluar dari organisasi tersebut. Yang kedua, dalam teman sejawat, seorang teman yang selalu memberikan dukungan moral dan fisik saat temannya sedang menghadapi masalah atau membutuhkan bantuan serta mengarahkan mereka ke solusi yang tepat. Kemarin saya dicurhati teman dengan berbagai masalahnya. Saya sebagai teman memberi opini atau dukungan untuk menumbuhkan rasa semangat kepada teman saya dengan adanya masalah tersebut. Yang ketiga, di tempat kerja, saya sebelumnya pernah bekerja selama 2 bulan untuk menunggu pengumuman masuk kuliah. Saya sebagai karyawan memberikan yang terbaik kepada bos saya dalam sistem penjualan berlangsung. Misal, datang tepat waktu sesuai jam yang ditentukan, memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli sesuai yang diinginkan, dan yang tidak lupa dan terpenting, yaitu dengan senyum, salam, dan sapa kepada pembeli. Yang keempat, dalam perkuliahan setiap praktek dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyelesaikan praktikum dan juga laporan praktikum, membagi tugas dan memastikan semua anggota kelompok mengerjakan sesuai dengan yang telah dilakukan. Kepada praktikum mengingatkan bahwa semua bagian harus dikerjakan untuk memenuhi laporan praktikum. Yang kelima, relawan dalam kegiatan sosial. Sebelumnya saya mengikuti UKM di perkuliahan Marigana. Saya kemarin menginisiasi atau aktif dalam kegiatan sukarela. Seperti kemarin saya ikut pencarian orang hilang di Bengan Solo, tepatnya di Desa Leran. Keenam, membantu orang tua mengambil inisiatif dalam membantu pekerjaan rumah tangga, menunjukkan rasa tanggung jawab dan perhatian. Ketujuh, mengambil peran dalam kegiatan sosial. Saya mengikuti kegiatan komunitas atau kelompok remaja atau kayak hobi di lingkungan sekitar saya, sekitar rumah saya. Yang terakhir adalah karakter, iman, Islam, dan insan. Iman sendiri adalah keyakinan yang kuat terhadap
keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala ajarannya, termasuk rukun iman yang 6. Sedangkan Islam sendiri, penerapan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari mencakup rukun yang kelima. Insan sendiri adalah karakter kemanusiaan yang mencerminkan akhlak yang baik dan berbudi pekerti luhur. Contohnya, alhamdulillah saya menjaga salat 5 waktu dengan tepat dan khusyuk. Kedua, berdoa sebelum dan setelah aktivitas sehari-hari, seperti mengucapkan alhamdulillah ketika bangun tidur dan meminta maaf pada diri sendiri dalam melakukan hal apapun ketika menjelang tidur. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Keempat, menjalankan puasa di bulan Ramadan dan sunnah lainnya, alhamdulillah seperti puasa Senin Kamis. Yang kelima, menunaikan zakat untuk membantu sesama yang membutuhkan. Keenam, memberi sedikit rezeki kepada tukang becak dengan memberikan roti takjil kemarin ketika puasa Ramadan. Alhamdulillah, keinginan saya sudah terpenuhi untuk memberikan sedikit rezeki kepada orang yang membutuhkan. Yang terakhir, menyelesaikan tugas ILC juga termasuk kewajiban dengan terpenuhi. Jadi, internship atau kewirausahaan tadi adalah proses melalui mengembangkan dan mengelola usaha atau bisnis untuk menghasilkan keuntungan, melibatkan identifikasi peluang, pengambilan resiko, inovasi, dan penggunaan sumber daya secara efektif. Seorang wirausaha biasanya berani mengambil resiko untuk memulai usaha baru dan berusaha menciptakan nilai tambah melalui produk atau jasa. Leadership sendiri adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, menginspirasi, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin biasanya memiliki visi yang jelas, komunikasi yang efektif, serta kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan mengelola tim dengan baik. Yang terakhir tadi ada karakter iman, Islam, dan Islam dan insan. Iman sendiri keyakinan yang kuat terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala ajarannya, termasuk rukun iman yang 6. Sedangkan Islam sendiri, penerapan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari atau mencakup rukun yang 5. Insan, karakter kemanusiaan yang mencerminkan akhlak yang baik dan berbudi pekerti luhur. Jadi, sebenarnya leadership, entrepreneurship, dan karakter iman, Islam, dan ihsan itu penting banget bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya yang telah saya lakukan itu, bagi saya itu kedepannya sangat penting banget, kayak menambahkan rasa, oh saya dulu pernah gini, menambah ilmu gitu. Oke, sekian dari saya. Untuk memenuhi tugas ILC ini saya sudah menjelaskan tadi ada entrepreneurship, leadership, dan karakter iman, Islam, dan insan. Oke, dan saya sudah memberikan dari masing-masing entrepreneur 7 contoh, leadership 7 contoh, karakter iman, Islam, dan insan 7 contoh. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.